mana kelompok saya mendapatkan tahun 2011 dengan total kasus 36 kasus, di mana saya sendiri mendapatkan kasus pada bulan Juli dengan total kasus 6 kasus, di mana pada kasus kali ini saya akan membacakan dengan nomor putusan yaitu 10/G garing 2011 garing PT UN Samarinda dengan penggugat dalam kasus ini yaitu Alikudin SHM Hum selaku warga negara Indonesia, Dekan 1 Universitas 17 Agustus 1945 serta dosen kooperatif. Sedangkan tergugat ialah Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Objek atau materi gugatan yang dimana pemberhentian sementara penggugat melalui keputusan Rektor dengan nomor putusan 055 garing UN garing UN 17 garing KP garing 11 garing 2011. Dalam kasus ini dasar hukum gugatan yang dikeluarkan oleh penggugat ialah pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, yang dimana menurut penggugat Rektor ini ialah pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berisi tindakan hukum yang dimana bersifat konkret, individual, dan final, sehingga keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum yang berdampak langsung kepada hak, kepentingan, dan kewajiban penggugat. Selanjutnya penggugat menggugat dengan pasal 53 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, yang dimana menurut penggugat, tergugat telah mengambil keputusan tidak bersifat prosedural atau formal, di mana bertentangan dengan statua atau aturan kelembagaan yang tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 pasal 8, yang dimana menurut tergugat keputusan yang diambil Rektor ini adalah keputusan yang sewenang-wenangnya, sebab tidak ada fakta hukum yang relevan pada saat pengambilan keputusannya, serta dalam konsep ini Rektor sebenarnya tidak memiliki kewenangan dalam mengatasi sengketa ini, sebab korban ialah alumni yang tidak ada hubungannya atau tidak dapat mengatasnamakannya sebagai mahasiswi Universitas 17 Agustus, apalagi Rektor yang merupakan kelembagaan, sehingga tidak ada hubungan antara korban dengan kelembagaan tersebut. Oleh karena itu menurut tergugat, tindakan yang diambil oleh Rektor ialah tindakan yang tidak mengindahkan perundang-undangan serta tidak bersifat prosedural atau hierarkis, sehingga menurut tergugat merupakan penyalahgunaan kewenangan keputusan atau tindakan yang diambil Rektor tersebut. Lalu peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 pasal 4 ayat 1 yaitu menyalahgunakan kewenangan, pasal 9 bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya, ayat 11 yaitu menghalang-halangi berjalannya tugas kedinasan. Menurut penggugat, putusan Rektor ini telah bertentangan dengan AUPB sebagaimana pasal 53 ayat 2 huruf B Undang-Undang nomor 51 tahun 2009. Oleh karena itu putusan hakim menerima gugatan penggugat seluruhnya, tetapi hakim juga menerima atau mengabulkan eksepsi gugat, di mana eksepsi tergugat ini mengatakan bagaimana pasal 421 KUHP yang digugatkan oleh penggugat, maka menurut tergugat tuntutan tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu, yaitu di hukum keperdataan atau pidana, karena pada dasarnya bukan merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara dalam menangani sengketa ini. Lalu tergugat juga menyatakan bahwa pada hakikatnya Rektor bukanlah seorang pejabat tata usaha negara, melainkan secara yuridis Rektor tersebut merupakan kepanjangan dari Yayasan Pendidikan Universitas 17 Agustus, dipilih melalui mekanisme sesuai dengan peraturan dan tatib yudib berdasarkan dengan pasal 34 ayat 3 Statut UTAK. Lalu menurut Rektor, keputusan yang ia keluarkan ialah keputusan pemberhentian sementara, di mana masih melekat pada dirinya yaitu penggugat status pegawai negeri sipil dan masih menerima gaji. Oleh karena itu keputusan atau tindakan yang dikeluarkan Rektor menurut tergugat merupakan tindakan yang wajar atau tindakan yang layak. Selain itu menurut Rektor, bahwa Rektor juga memiliki kewenangan, di mana dalam Satwa UTAK yaitu memiliki kewenangan untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan staf pengajar atau dosen di wilayah UTAK sesuai dengan pasal 32 ayat 2. Maka dalam hal ini Rektor memiliki kewenangan, yaitu memberhentikan si penggugat dengan kesalahan-kesalahan yang telah penggugat lakukan. Oleh karena itu dalam pokok perkara gugatan penggugat
tidak dapat diterima dan penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp266.000. Nah, sekarang kita masuk tugas yang kedua, yaitu tugas bulan Maret, di mana kasus tata usaha negara, di mana kelompok saya mendapatkan tahun 2011, dan di mana subjek hukum saya yaitu wali kota nonaktif Mukhtar Muhammad yang berprofesi sebagai wali kota yang melakukan suatu tindak pidana korupsi pada tahun 2009, sehingga objek hukumnya di sini ialah tindak pidana korupsi yang mengakibatkan banyak unsur kerugian, yaitu aspek sosial yang dimana masyarakat Kota Bekasi merasa dibohongi oleh pemimpinnya yang melakukan tindak pidana korupsi, karena pada hakikatnya pemimpin tersebut dipilih untuk melakukan penyelenggaraan negara yang baik demi kepentingan negara atau demi kepentingan masyarakat, bukan demi kepentingan diri pribadi. Lalu yang kedua, dalam aspek material, di mana banyak kerugian keuangan negara yang ditimbulkan, yaitu sebesar 5,5 miliar. Lalu dasar hukum yang dikeluarkan yaitu pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 65 KUHP. Keterangan kategori bidang yaitu hukum administrasi negara dengan hukum pidana, yang dimana tertanggal putusan yaitu pada Jumat 11 Oktober 2011, yang dimana pada saat itu Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Mukhtar Muhammad dengan tuntutan pidana penjara 12 tahun dengan denda Rp 300 juta dengan subsidi 6 bulan kurungan dengan uang pengganti 639 juta serta subsidi 2 tahun penjara serta biaya perkara 10.000. Yang dimana tuntutan tersebut sudah termasuk 4 dakwaan, yaitu penyuapan kepada DPRD, menerima atau menggunakan uang proyek untuk kepentingan pribadi, di mana sebesar 639 juta digunakan wali kota Bekasi ini untuk membayarkan utang-utang atau kredit banknya wali kota tersebut, lalu menyuap BPK dengan total 400 juta agar laporan keuangan Pemkot Bekasi mendapatkan opini yang wajar atau yang baik, serta penyuapan senilai 500 juta untuk mendapatkan Piala Adipura pada tahun 2010. Dalam hal ini, pemimpin tersebut telah melakukan tindak penyalahgunaan kewenangan serta bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. Lalu pada saat di pengadilan negeri yang dipimpin oleh Ketua Umum Joko Sarwoko selaku hakim ketua mengadili bahwasanya Mukhtar Muhammad ini tidak secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, membebaskan Mukhtar Muhammad dari seluruh dakwaan serta memulihkan harkat dan martabat kedudukan Mukhtar Muhammad, sehingga Jaksa Penuntut Umum di KPK melakukan kasasi di Mahkamah Agung. Oleh karena itu Mahkamah Agung mengabulkan kasasi tersebut dan membatalkan putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri di Mahkamah Agung yang diketuai oleh Azharyadi selaku hakim ketua Mahkamah Agung. Beliau mengadili bahwasanya Muhammad Mukhtar terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan pidana 6 tahun, denda 300 juta, subsidi 6 bulan kurungan, serta uang pengganti 639 juta dengan subsidi 6 bulan penjara dan biaya perkara 2.500. Dan dalam hal ini Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bahwasanya Muhammad Mukhtar termasuk melakukan tindak pidana korupsi yang melakukan penyalahgunaan kewenangan serta bertentangan dengan asas